Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jamaah suku yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau, termasuk diri kita, mendapatkan syafaat fi dunya hatta ilal akhirah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis yang diambil dalam kitab Fadilatus Shadaqah, bab anjuran zuhud dan qanaah. Berada di hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza ana 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima fi aydin nas yuhibbuka. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah kadza Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya amalan yang dapat menyebabkan Allah mencintai saya dan saya juga dicintai orang lain." Rasulullah SAW bersabda, berzuhudlah kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berzuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam kitab Musnad. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Dalam riwayat-riwayat terdahulu banyak dibicarakan bahwa sikap tidak memperdulikan dunia dapat mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan ketinggian derajat di akhirat serta berbagai macam kebaikan. Sikap kedua adalah tidak menginginkan harta orang lain. Ini dapat menyebabkan tumbuhnya kasih sayang dalam hati mereka kepada kita. Kenyataan dan pengalaman telah membuktikan hal ini. Setiap orang kapan saja akan mengalami kenyataan ini, yakni hubungan yang sangat baik dan saling percaya akan rusak jika salah satu di antara keduanya meminta sesuatu kepada pihak lainnya. Suatu ketika Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya, Wahai Muhammad, betapapun lamanya engkau hidup di dunia, suatu hari nanti pasti akan mati juga. Apapun yang engkau lakukan di dunia, engkau pasti akan menerima balasannya. Dengan siapapun engkau berhubungan di dunia, engkau pasti akan berpisah darinya. Ketahuilah bahwa ketinggian derajat seseorang ada dalam sholat tahajudnya. Kemuliaan seseorang ada dalam istighna, tidak berhajat kepada manusia. Diambil dalam kitab At-Targhib. Kemuliaan akan diperoleh seseorang selama ia tidak memandang harta benda orang lain. Urwah radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang di antara kamu melihat keindahan dunia lalu tertarik kepadanya, hendaklah ia pulang ke rumah dan menyuruh keluarganya untuk mengerjakan sholat. Sebab Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتيهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Dan janganlah kamu arahkan pandangan matamu kepada nikmat yang kami karuniakan pada beberapa golongan dari mereka. Itu adalah kemewahan hidup di dunia untuk kami uji mereka dengan nikmat itu. Rizki dari Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Dan suruhlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Toha ayat 131 sampai 132. Di akhir surat Al-Hijr ayat 88 Allah SWT di akhir surat Al-Hijr Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا تموتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. Janganlah engkau arahkan pandanganmu kepada kesenangan, kemewahan yang kami berikan pada beberapa golongan dari kaum kafirin. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 88. Dalam menafsirkan ayat ini, Sufyan bin Unayyah rahmatullahi alaih berkata, barang siapa yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan nikmat Al-Quran, jika setelah itu ia mengarahkan pandangannya kepada benda-benda dunia, maka perbuatan itu sama dengan tidak menghargai Al-Quran. Imam Ghazali rahmatullahi berkata bahwa kemiskinan itu terpuji, tetapi penting bagi orang miskin untuk mengamalkan qanaah. Jangan sampai dia bersikap tamak dan loba kepada harta orang lain, dan sedikit pun jangan memperdulikannya, yakni tidak tamak dalam mencari dunia. Semua ini dapat tercapai apabila orang itu menyisihkan belanja sekedar untuk keperluan, makanan, minuman, pakaian, dan keperluan lainnya sekedar untuk memenuhi keperluan. Ia harus merasa puas dengan benda-benda yang murah dan bermutu rendah. Jika dirasa perlu untuk menyimpan sesuatu, hendaknya menyimpannya untuk keperluan 1 bulan saja, jangan lebih dari itu. Jika mulai memikirkan tentang keperluan lebih dari 1 bulan ke depan, maka akan terlepaslah darinya kemuliaan qanaah, sehingga ia terperangkap dalam kehinaan, tamak, dan loba. Akibatnya akan timbul tabiat yang buruk dan terpaksa mengambil perkara yang makruh, sebab manusia pada dasarnya mempunyai sifat tamak. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika manusia mempunyai 2 lembah yang penuh dengan emas, niscaya ia akan menginginkan lembah emas yang ketiga. Masih cukup panjang penjelasannya, dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita bahwa kita diminta oleh Allah Ta'ala menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Adapun ketika kita bersikap kepada dunia, maka kita bersikap zuhud, artinya kita tidak tergantung sepenuhnya pada dunia. Dunia hanya keperluan, bukan tujuan kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita selalu mencintai dunia. Tetapi mencapai ridha Allah Ta'ala adalah kita dengan mensyukuri dan kita bersifat qanaah atau menerima apa yang Allah berikan kepada kita dengan baik. Maka kita akan menjadi hamba yang beruntung, hamba yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.